Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Tolodangan, NIM D1B1 24285 dari kelas G 2024. Di sini saya akan mengumpulkan tugas yaitu dengan mata kuliah biologi sel dan molekuler yang diambil oleh Ibu dosen Aberdekar Cipta Inaku S1 MSI dengan judul materi mekanisme penyakit pada molekuler level molekuler dengan mutasi genetik dan penyakit terkait mutasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutasi genetik, jenis-jenis mutasi genetik, mekanisme molekuler terjadinya mutasi, hubungan mutasi dengan penyakit, dan aplikasi dalam dunia farmasi. Langsung saja, mutasi genetik adalah sebuah permanen pada urutan DNA di suatu gen, atau perubahan permanen pada urutan DNA suatu organisme. Atau juga dengan kata lain definisi mutasi genetik yaitu adalah mutasi dapat bersifat menurun atau diwariskan keturunan atau tidak menurun yang terjadi hanya kepada sel somatik. Dan mutasi ini hanya dapat terjadi secara alami atau disebabkan oleh faktor lingkungan dan dapat mempengaruhi fungsi gen dan protein yang dihasilkan. Dan mutasi bisa terjadi secara spontan karena kesalahan dalam replikasi DNA atau akibat kerusakan DNA yang tidak diperbaiki. Dari faktor lingkungan seperti radiasi atau bahan kimia juga dapat menyebabkan mutasi. Jenis-jenis mutasi pada genetik yaitu adalah yang pertama ada delesi, yaitu hilangnya satu atau lebih basa nitrogen dari urutan DNA, itu pada gambaran samping, yaitu D dan E hilang dari urutan awal, itu menjadi ABCD, ABCDE, misalkan ABCD, kemudian E yang hilang dan muncul dua kali. Dan yang kedua yaitu ada terjadi pergandaan atau lebih basa nitrogen dari urutan DNA. Pada gambar yang di samping yaitu basa C diduplikasi sehingga menjadi urutan ABCCDE. Itu duplikasi terbentuknya salinan tambahan dari sebagian atau seluruh kromosom. Yang ketiga ada inversi. Itu adalah pengembalikan arah bagian kromosom atau terjadi perubahan urutan basa nitrogen dalam DNA pada gambar yang di samping yaitu urutan DE dibalik menjadi ED sehingga urutan menjadi ABCD DE. Dan yang keempat adalah substitusi atau translokasi. Itu adalah perpindahan sebagian kromosom ke kromosom lain, yaitu terjadi pergantian suatu basa nitrogen dengan cara basa nitrogen lainnya. Pada gambar yang di samping yaitu basa A diganti dengan G, sehingga urutannya menjadi A, B, G, G, D, E. Pada mutasi ini dapat terjadi secara alami atau disebabkan oleh faktor eksternal dan memiliki dampak yang berbeda pada organisme dari tidak berpengaruh hingga menyebabkan penyakit. Dari penyebab mutasi yaitu ada dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Yang pertama itu ada faktor eksternal yaitu yang pertama ada faktor dari radiasi. Berbagai jenis radiasi seperti sinar UV atau sinar X dan radiasi gamma dapat merusak DNA dan memicu mutasi. Dan yang kedua ada zat kimia yang ditemukan dalam lingkungan seperti polutan, pestisida, dan obat-obat tertentu dapat bertindak sebagai mutagen atau agen penyebab mutasi. Yang ketiga itu ada virus, yaitu beberapa virus dapat dimasukkan ke materi genetik mereka ke dalam sel inang. Yang kedua ada faktor internal yaitu dari dalam, yaitu yang pertama ada kesalahan replikasi DNA, yaitu selama proses pembelahan sel, DNA perlu direplikasi atau digandakan. Terkadang terjadi kesalahan dalam proses ini yang menyebabkan perubahan pada urutan DNA. Yang kedua ada radikal bebas. Molekul tidak stabil yang dapat merusak DNA dan menyebabkan mutasi.
dan mekanisme terjadinya mutasi. Yaitu yang pertama ada kesalahan replikasi DNA. Ini saat sel membelah, DNA harus direplikasi. Terkadang terjadi kesalahan dalam proses ini, seperti kesalahan penyisipan, penghapusan, atau penggantian basa nitrogen. Yang kedua itu ada kerusakan DNA. DNA dapat dirusak oleh berbagai faktor, termasuk radiasi sinar UV, radiasi gamma, dan lain-lain. Dan juga bisa dari bahan kimia, yaitu contohnya dalam bahan kimia rokok dan zat-zat lainnya. Yang ketiga itu ada mutagen. Mutagen itu agen yang dapat menyebabkan mutasi. Mereka ini dapat berupa faktor dari fisik atau radiasi, serta dari kimia itu bahan kimia tertentu, dan dari biologis atau contohnya virus atau bakteri. Dan dampak dari mutasi pada molekular DNA yaitu yang pertama ada perubahan struktur DNA. Ini bisa dalam substitusi yaitu atau satu basa DNA diganti dengan basa lain. Dan inversi itu adalah penambahan satu atau lebih basa DNA. Delisi penghapusan satu atau lebih basa DNA. Duplikasi adalah penggunaan urutan basa DNA. Itu yang kedua adalah dampak dari pada protein, yaitu beberapa mutasi dapat menyebabkan protein tidak berfungsi atau bahkan tidak terbentuk sama sekali. Yang ketiga, dampaknya pada sel yaitu mutasi pada gen yang tidak terlibat dalam perbaikan DNA dapat menyebabkan sel menjadi lebih rentan terhadap kerusakan DNA yang lebih lanjut, serta dapat menyebabkan sel mati atau tidak dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu ada sistem perbaikan DNA. Di sini sistem molekular dapat untuk memperbaikan kerusakan pada molekul DNA. Yang pertama itu ada perbaikan langsung atau the reject repair. Itu beberapa kerusakan DNA dapat diperbaiki secara langsung tanpa perlu membuang basa yang rusak. Yang kedua itu ada perbaikan eksepsi atau exception repair. Itu adalah mekanisme ini melibatkan pembuangan basa yang merusak atau tidak diikuti dengan penggantiannya dengan DNA yang baru disintesis menggunakan untaian DNA yang tidak rusak sebagai pencetakan. Yang selanjutnya itu konsekuensi mutasi pada protein. Yang pertama itu ada perubahan struktur dan fungsi protein. Mutasi dapat mengubah urutan asam amino dalam protein yang pada gilirannya dapat mengubah struktur tiga dimensi protein. Dan perubahan struktur ini dapat hanya memengaruhi kemampuan protein untuk berikatan dengan molekul lain. Yang kedua itu hilangnya aktivitas enzimatik, yaitu jika terjadi mutasi pada gen yang mengkode enzim, hal ini dapat menyebabkan hilangnya aktivitas enzim, dan enzim tersendiri adalah protein yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi biokimia. Yang ketiga itu ada gangguan transport molekul. Dalam protein juga berperan dalam transport molekul melalui membran sel. Dan mutasi pada gen yang mengkode protein transport dapat mengganggu kemampuan protein untuk mengangkut molekul seperti ion atau molekul organik. Dan yang selanjutnya itu adalah mutasi germinal dan somatik. Perbedaan ini yaitu yang pertama mutasi germinal yaitu terjadi pada sel-sel reproduksi yaitu sperma dan sel telur. Pada mutasi somatik yaitu terjadi pada sel-sel tubuh yang seperti sel kulit, sel darah, dan di mutasi germinal yaitu dapat diwariskan kepada keturunan, sedangkan di somatik itu tidak dapat diwariskan kepada keturunan. Dan di terminal terjadi sumber variasi genetik dalam suatu populasi dan berperan dalam inflamasi. Sedangkan di somatik yaitu dapat menyebabkan penyakit seperti kanker, tetapi tidak dapat diturunkan kepada anak. Mutasi spontan dan induksi mutasi yaitu mutasi spontan yaitu
perubahan materi genetik yang terjadi secara alami dalam sel tanpa campur tangan faktor eksternal seperti radiasi atau bahan kimia. Sedangkan induksi yaitu perubahan materi genetik yang disebabkan oleh faktor eksternal yang sengaja diberikan oleh manusia. Itu contohnya dari mutasi spontan, yaitu terjadi karena kesalahan dalam proses replikasi atau perbaikan DNA atau karena kerusakan DNA alami. Sedangkan di mutasi induktif, itu dapat disebabkan oleh radiasi, yaitu sinar UV, sinar gamma, atau sinar X, bahkan zat kimia tertentu misalnya NS, etil metana, sulfonat itu bisa juga dalam kandungan rokok atau agen fisik lainnya. Dan penyebab dari agen penyebab mutasi atau mutagen itu pertama ada mutagen fisik, itu seperti radiasi seperti sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma, serta partikel radioaktif, yaitu radiasi ini dapat merusak DNA dan menyebabkan perubahan pada urutan basa. Yang kedua adalah mutagen kimia, seperti bahan kimia seperti kolkisin dan digiritosin, ditium atau bromida, dan akridin orange. Itu beberapa bahan kimia yang dapat menyisip di antara pasangan basa DNA atau agen interkalasi, itu mengubah struktur DNA. Yang ketiga adalah mutagen biologis, yaitu pada beberapa jenis virus dan bakteri dapat menyebabkan mutasi transposon, yaitu fragmen DNA yang dapat berpindah lokasi dalam genom dan juga dapat menyebabkan mutasi. Mekanisme molekuler penyakit akibat mutasi itu melibatkan perubahan pada materi genetik atau DNA yang dapat mempengaruhi fungsi sel dan jaringan yang pada akhirnya menyebabkan mutasi penyakit. Dan mutasi dapat terjadi secara spontan atau karena faktor lingkungan seperti radiasi dan zona zat kimia, dan dapat menuju berbagai efek tingkat molekuler termasuk perubahan struktur protein, oksigen, dan jalur metabolisme. Dan peran DNA dan gen dalam sel yaitu mekanisme mutasi pada DNA inti atau mDNA, yaitu kesalahan selama proses replikasi DNA dapat menyebabkan mutasi. Dan sel ini memiliki sistem perbaikan DNA yang kompleks untuk memperbaiki kesalahan replikasi dan kerusakan DNA yang disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya radiasi dan bahan kimia. Mekanisme mutasi pada DNA mitokondria yaitu atau mtDNA, yaitu mtDNA memiliki laju mutasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan mDNA karena beberapa alasan, yaitu termasuk kurangnya sistem perbaikan yang efektif, dan mtDNA ini memiliki sistem perbaikan DNA yang kurang efisien dibandingkan DNA. Peran DNA dalam dan gen dalam sel yaitu DNA deoksid, yaitu DNA menyimpan seluruh informasi genetik yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan suatu organisme. Dan DNA bertanggung jawab untuk mewariskan sifat-sifat dari orang tua kepada keturunannya. Selanjutnya yaitu ada gen. Gen adalah bagian spesifik dari DNA yang membawa informasi untuk sifat-sifat tertentu seperti warna mata, tinggi badan, atau kerentanan terhadap penyakit. Gen ini mempengaruhi bagaimana suatu organisme berinteraksi dengan lingkungannya dan bagaimana organisme tersebut berkembang. Dan teknologi rekayasa genetik yaitu rekayasa genetika atau modifikasi genetika itu adalah proses pengubahan susunan DNA suatu organisme menggunakan teknologi berbasis laboratorium. Itu tujuannya bisa ada berbagai macam, yaitu termasuk mengubah satu atau beberapa pasangan basa, menghapus wilayah DNA, atau menambahkan segmen DNA baru. Yang kedua adalah teknologi DNA rekombinan, yaitu melibatkan penggabungan materi genetik dari dua atau lebih sumber yang berbeda untuk menciptakan DNA baru.
yang disebut DNA rekombinan. Dan biasanya melibatkan isolasi DNA dari organisme, lembar pemotongan DNA, pengeluaran enzim ekstriksi, itu penggabungan fragmen DNA dengan DNA ligase, dan termasuk memasukkan DNA rekombinan ke dalam organisme ini. Deteksi mutasi genetik yaitu yang pertama adalah bisa dengan PCR atau polymerase chain reaction. Itu teknik ini dapat mereplikasi segmen DNA tertentu secara in vitro, menghasilkan banyak salinan DNA yang dapat dideteksi dan dianalisis. PCR digunakan untuk mendeteksi berbagai mutasi gen, termasuk mutasi titik atau perubahan satu basa. Delensi itu kehilangan sebagian DNA, dan duplikasi atau penggandaan sebagian DNA. Yang kedua ada deteksi dini penyakit genetik. Ini itu memungkinkan intervensi yang lebih efektif seperti terapi gen, transplantasi sum-sum tulang, atau perubahan gaya hidup yang dapat meningkatkan hasil pengobatan dan kualitas hidup pasien. Dan mutasi dan kanker, itu ada proton koorgan dan oktogen. Proton oktogen yaitu adalah gen normal yang terlibat dalam berbagai proses seluler termasuk pertumbuhan dan pembuahan sel. Ketika proton oktogen mengalami mutasi, mereka dapat berubah menjadi oktogen dan merupakan gen yang menyebabkan sel tumbuh dan pembelahan sel secara tidak terkendali. Dan gen penekan tumor yaitu ketika gen ini mengalami inaktivasi akibat mutasi, sel kanker dan dapat tumbuh karena secara tidak terkendali. Mereka ini berfungsi sebagai rem untuk mencegah pertumbuhan sel yang abnormal atau tidak normal. Itu pencegahan dan penanganan penyakit mutasi. Itu pencegahannya itu menghindari mutagen, itu adalah mutagen faktor yang dapat menyebabkan perubahan pada DNA termasuk radiasi, bahan kimia tertentu, dan beberapa jenis virus. Itu pentingnya untuk menghindari paparan yang berlebihan terhadap mutagen ini untuk mencegah terjadinya mutasi yang tidak diinginkan. Itu penanganannya. Yang pertama ada terapi gen ini tujuannya untuk memperbaiki atau mengganti gen atau tidak berfungsi dengan gen yang sehat. Yang kedua adalah terapi molekuler. Terapi ini menggunakan molekuler yang kecil untuk menargetkan dan menanggung proses-proses seluler yang terkait dengan penyakit genetik. Itu ada tantangan dalam terapi mutasi, yaitu yang pertama efisiensi terapi gen. Yang ini memastikan gen yang dimasukkan mencapai sel yang target yang dapat berinteraksi dengan genom sel yang tersebut sesuai yang diharapkan. Yang kedua adalah risiko efek samping of target, yaitu terjadi ketika terapi gen atau mengubah atau merusak gen selain yang ditargetkan. Yang ketiga ada genetika dan regulasi. Ini perkembangan terapi gen yang harus memastikan keselamatan pasien dengan mempertimbangkan potensi efek samping, jangka panjang, dan risiko lain. Ketiga itu ada aplikasi di dunia farmasi. Penemuan dan pengembangan obat. Tentu memahami jalur molekuler yang terjadi dalam kembangan penyakit memungkinkan identifikasi target baru untuk obat, dan misalnya jika suatu penyakit disebabkan oleh protein yang terlalu aktif. Yang kedua ada terapi gen, itu bertujuannya untuk memperbaiki atau mengganti gen yang rusak yang menyebabkan penyakit. Serta pemahaman ini tentang mekanisme molekuler memungkinkan pengembangan strategi terapi gen mendapat yang lebih efektif. Perkembangan terkini mengenai mekanisme penyakit pada level molekuler yaitu bisa dengan terapi mRNA, yaitu memanfaatkan molekul mRNA untuk mengarahkan sel memproduksi protein yang diinginkan.
contohnya vaksin mRNA, yaitu digunakan dalam vaksin COVID-19. Itu adalah contoh utama aplikasi terapi mRNA yang sukses. Nah, sekarang ini bisa diberikan kepada sains. Yang keduanya yaitu antisense, yaitu menggunakan asal yaitu oligonukleotida pendek yang dapat memberikan berikatan dengan mRNA dan memodifikasi ekspresinya. Itu efek samping dan penerimaan asal yang efisien juga dapat memperhatikan dalam perkembangan terapi anti-esensi. Kesimpulan dari materi ini yaitu mutasi genetik adalah perubahan permanen pada urutan DNA yang dapat terjadi secara alami atau karena faktor lingkungan seperti radiasi dan bahan kimia. Jenis mutasi yaitu meliputi delesi, duplikasi, inversi, dan suksesi, dan dapat mempengaruhi struktur dan fungsi protein serta kesehatan organisme. Sel memiliki mekanisme memperbaikan DNA untuk mengatasi kerusakan, namun mutasi yang tidak dapat diperbaiki dapat menyebabkan penyakit. Dan teknologi rekayasa genetika dan terapi gen menjadi solusi modern untuk mencegah dan menangani dampak mutasi. Dan perkembangan terapi mRNA dan antisense membuka peluang baru bagi pengobatan penyakit genetik dengan tantangan efisiensi, keamanan, dan etika yang harus diperhatikan. Mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan dari materi mekanisme penyakit pada level molekuler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.